Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Febi Anggraini dari kelas M229. Yang terhormat Ibu Dr. Faidah Yusuf MPD selaku dosen pengampu mata kuliah Public Speaking. Di sini saya akan memberikan penjelasan mengenai teknik vokal, verbal, dan visual dalam public speaking. Pembicara yang baik seharusnya memiliki vokal yang baik, verbal yang tepat, dan visual yang menarik. Vokal atau suara yang baik adalah suara yang tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu rendah. Jika terlalu tinggi terkesan tegang, dan jika terlalu rendah terdengar seperti berbisik. Aspek verbal berhubungan dengan pilihan kata dan kalimat seorang pembicara dalam menyampaikan suatu pembicaraan, termasuk di dalamnya adalah cara mengucapkannya. Sedangkan visual berkaitan dengan tampilan luar dari seorang pembicara, baik apa yang dipakai maupun ekspresi wajah dan gerak tubuh saat berbicara di depan publik. Hal ini sesuai dengan pendapat Albert Al-Mahrabain dalam 3V of Communication yang menjelaskan dalam public speaking minimal ada 3 yang harus diperhatikan dan dioptimalkan, yaitu verbal atau kalimat, vokal atau suara, dan visual atau penampilan dari seorang pembicara. Seperti apapun jenis suara yang dimiliki, sama-sama memiliki potensi untuk menjadi suara yang baik asal dikelola dengan baik. Yang pertama, teknik vokal atau suara. Suara bisa dihasilkan dari getaran pita suara saat manusia berbicara atau mengeluarkan kata-kata. Suara bisa menjadi daya tarik atau point of interest luar biasa bagi seseorang. Beberapa hal yang berkaitan dengan teknik vokal: yang pertama, tone atau nada suara, kedua, power yaitu kekuatan suara, yang ketiga, timbre atau warna suara, yang keempat, span atau tempo, yang kelima, volume yaitu kebutuhan suara atau nada suara, yang keenam, nafas, yang ketujuh, artikulasi, yang kedelapan, vibrasi yaitu proses menciptakan getaran-getaran halus pada suara. Seorang public speaker juga harus mengetahui istilah-istilah yang familiar dalam suara atau teknik vokal. Di antaranya, yang pertama ada pitch, yaitu ketepatan dalam menjangkau nada. Yang kedua, durasi, yaitu lamanya suatu nada dibunyikan. Yang ketiga, timbre, yaitu warna suara. Yang keempat, ambitus, yaitu wilayah jangkauan nada yang bisa dijangkau seseorang. Yang kelima, crescendo, yaitu suara yang awalnya rendah atau pelan, lalu lama-kelamaan menjadi keras atau tinggi. Yang keenam, descrescendo, yaitu kebalikan dari crescendo. Yang ketujuh, staccato, yaitu yang terpatah-patah atau terputus-putus karena teknik tertentu. Yang kedua, ada teknik verbal. Setiap 1 menit manusia mengucapkan 150-300 kata. Itu artinya dalam sehari kita bisa mengucapkan 45-50 ribu kata. Dan lebih dari 80% dari apa yang kita katakan berpotensi akan mempengaruhi kehidupan seseorang, dan orang dewasa menghabiskan sekitar 30% waktu untuk kesehariannya untuk berkata-kata. Kemampuan berbahasa Indonesia yang benar dan baik bisa dilakukan dengan hal-hal yang sederhana, seperti yang pertama, latihan membaca rutin. Yang kedua, latihan membaca bersuara. Yang ketiga, latihan bertutur lancar. Yang keempat, latihan beritus, baca, ringkas, tulis, dan sampaikan. Teknik lain yang harus dikuasai seorang public speaker yang erat kaitannya dengan verbal adalah yang pertama, artikulasi, yaitu kejelasan pengucapan huruf, kata, dan kalimat. Yang kedua, intonasi, nada suara, tinggi rendahnya suara. Yang ketiga, aksentuasi, yaitu aksen dalam berbicara atau gaya bicara. Yang keempat, ekspresi, yaitu pesan yang disampaikan dari hati pendengar. Yang kelima, improvisasi, yaitu penghayatan. Yang keenam, frasering, yaitu jeda. Yang ketujuh, stressing, yaitu tekanan. Yang kedelapan, infeksi, yaitu lagu kalimat. Yang ketiga, ada teknik visual. Visual merupakan V ketiga menurut Albert Mahrabain. Visual mengacu pada apa yang tampak oleh audiens pada diri seorang pembicara. Bisa berpakaian, riasan, perhiasan, dan bisa juga bahasa tubuh.
Pentingnya bahasa tubuh adalah mampu memperkuat informasi atau pesan yang disampaikan. Beberapa bentuk latihan untuk mengoptimalkan aspek visual. Yang pertama ada latihan cermin diri, yang kedua latihan rekam aksi, yang ketiga latihan padu padan pakaian, yang keempat latihan gerak dan gaya over, dan yang kelima cari sisi paling menarik dari Anda. Mungkin itu saja penjelasan dari saya mengenai teknik vokal, verbal, dan visual dalam public speaking. Kurang dan lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.